selamat pagi rekan-rekan Trinity Community yang dikasihi Tuhan. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita sujud menyembah Dia. Pertolongan kita adalah berasal dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini ya Tuhan boleh bersama-sama berkumpul ya Tuhan, melalui ibadah live ya Tuhan, rekaman ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu ya Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Khotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan
dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sekali lagi, dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu adalah pemberian Allah. Marilah dengan umat di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah rekan-rekan, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pelas Lisa, kita pujikan satu pujian, Ku Hidup Bagimu.
Tuhanku, dari kasih-Mu. Shalom teman-teman yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati telinga kami, hati kami, agar kami boleh siap untuk disirami oleh firman-Mu yang boleh mengubahkan akan kehidupan setiap kami. Berkati kami di dalam waktu perenungan ini, berikan konsentrasi yang baik kepada setiap kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, izinkan saya bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kewajiban? Dan apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan? Boleh dijawab di dalam hati ya teman-teman. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan, ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Sedangkan yang namanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang nggak bisa, nggak kita kerjain itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Oke, sekarang kita masuk di dalam contoh sederhana ya. Kalian sebagai seorang siswa, apakah yang menjadi kewajiban kalian teman-teman sebagai seorang siswa? Kewajiban kalian sebagai seorang siswa sudah jelas, kalian harus belajar, kalian harus mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Betul? Gak boleh ngeluh, banyak sekali tugas. Ya, banyak sekali PR yang dikasih, tetapi semuanya itu karena kita tidak mengerjakannya, sehingga numpuk satu, numpuk lagi, akhirnya jadi banyak sekali. Lalu kita ngeluh, kita ngomel, pada akhirnya kita, aduh, minta tolong siapa deh buat kerjain, atau mungkin lebih parahnya lagi kita nggak mau ngerjain. Jika demikian teman-teman, maka kita sudah melupakan atau melalaikan akan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kewajiban kita sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang karyawan. Saya yakin teman-teman sebelum kalian masuk atau tergabung di dalam lembaga atau institusi ataupun perusahaan, kalian sudah mengobrolkan gitu, udah diberitahu akan aturan main di perusahaan atau di lembaga di mana kalian akan bekerja. Permainannya atau aturannya itu seperti apa, sehingga sudah ada kesepakatan di situ. Maka sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, sudah seharusnya kalian itu melakukan, ya, menaati peraturan yang ada di dalam perusahaan itu, mengikuti aturan mainnya. Kecuali jika ada peraturan-peraturan yang di tengah-tengah mulai menyimpang atau melanggar hukum, kalian bisa di situ melakukan istilahnya protes ataupun mungkin mengatakan bahwa kalian tidak bisa mengikuti atau menjalankannya. Itu adalah kewajiban teman-teman. Gimana dengan kebutuhan? Kebutuhan kalian sebagai seorang siswa ketika kalian sekolah itu untuk apa sih? Mungkin kalian bilang, oh saya sekolah karena saya disuruh, oh saya sekolah karena saya dibiayain, ya, sehingga saya harus sekolah. Please teman-teman, pemikiran ini kiranya tidak ada di dalam diri kalian gitu ya. Karena ketika kita sekolah teman-teman, kita membutuhkan suatu ilmu, kita membutuhkan suatu wawasan, kita membutuhkan suatu informasi, kita membutuhkan sebuah keterampilan, kita membutuhkan sebuah kecakapan untuk kita bisa bersosialisasi, di mana semuanya itu adalah bekal kita untuk masa depan kita, bekal kita untuk kita bisa bekerja di suatu saat nanti ketika kita sudah selesai sekolah. Kalian sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang karyawan, kenapa sih kalian harus bekerja? Apa karena iseng? Apa karena ingin menyalurkan hobi? Atau karena nggak ada kerjaan sehingga saya bekerja? Wah teman-teman, saya yakin ketika kalian bekerja, itu adalah sebuah kebutuhan, ya, yang harus kalian penuhi dalam kehidupan kalian.
Ketika kalian nggak kerja, kalian mau makan dari mana? Ketika kalian nggak kerja, kalian mau beli untuk kebutuhan kalian sehari-hari itu dari mana? Minta orang tua. Mau sampai kapan, teman-teman? Kita juga harus bisa mulai menata masa depan kita. Khususnya bagi para pria, kalau kalian nggak kerja, gimana kalian bisa menafkahi, membiayai anak dan istri kalian? Teman-teman, ini adalah sebagian kecil contoh kewajiban dan kebutuhan yang seharusnya kita penuhi, yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sekarang saya mau tanya, gimana dengan yang namanya saat teduh? Apakah saat teduh itu sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan bagi kalian? Teman-teman, seringkali kita ya di dalam kesibukan kita, baik itu kita sekolah, baik itu kita bekerja atau apapun yang kita lakukan, seringkali kita itu lupa gak datang sama Tuhan. Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang kasih waktu untuk kita, kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini. Tapi seringkali kita melupakan Dia dengan segala kesibukan kita yang ada. Bahkan ironisnya kita mengatakan, saya nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak ada waktu untuk saya bisa bersaat teduh dengan Tuhan. Teman-teman, saya ngajak kita membaca Matius 6 ayat 33. Ya, saya baca bagian A ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Teman-teman, di sini kita diminta untuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan ini jelas menunjuk pada sang raja yang berkuasa dan berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Itu berarti di dalam setiap aktivitas kita sudah seharusnya kita itu mengutamakan Tuhan, sang pemilik hidup kita. Kita mengutamakan Allah dengan penuh sukarela dan dengan penuh sukacita. Kita mau menundukkan diri kita, menundukkan kehendak kita, menundukkan keinginan kita di bawah pimpinan Allah, agar hidup kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya? Jelas, kita membutuhkan waktu teduh secara pribadi untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya kita aja yang ngomong sama Tuhan, tetapi kita juga memberikan kesempatan, mengizinkan Tuhan itu ngomong sama kita lewat firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh tetap terus berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan demikian, apakah saat teduh itu sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan buat kamu, teman-teman? Teman-teman, kita butuh Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Jangan kita sombong sama Tuhan. Ketika kita ini baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Kita nggak mau cari Tuhan, kita nggak mau melibatin Tuhan. Tapi saat kita ini nggak baik-baik aja, kita baru datang sama Tuhan, kita baru nyesel sama Tuhan, kita baru minta ampun sama Tuhan, kita baru minta solusi sama Tuhan. Teman-teman, waktu ini adalah punya Tuhan. Jadi kebangetan kalau kita bilang kita nggak punya waktu buat Tuhan. Bersyukur jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Kepintaran, pekerjaan, sekolah, apapun yang saat ini kita punya, itu adalah punya Tuhan. Termasuk kekuatan ketika kita bisa menjalani kehidupan ini. Itu semua adalah dari Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil.
Sudah siapkah kita, teman-teman? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kembali kepada prioritas utama kita di dalam hidup ini. Kita punya kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan. Kita juga punya kebutuhan. Tetapi ingat, di atas semuanya itu kita juga harus menaruh Tuhan. Ya. Di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam segala hal yang kita kerjakan. Mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga setiap hari kita boleh melakukan apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan. Kita menjalani kehidupan kita bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuka dengan hati kita, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita semakin hari boleh semakin memancarkan terang kasih Tuhan, dan kita boleh semakin hari boleh menghidupi firman Tuhan. Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Walaupun masih secara online, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara seiman kami di gereja, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami media untuk kami boleh tetap berkomunikasi. Dan terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, kami boleh diingatkan apa yang seharusnya menjadi prioritas kami. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami melakukan firman yang sudah kami dengarkan. Terpujilah Engkau kini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian mengikut Yesus. Hari
dapat ditransfer ke rekening OVO dan GoPay Trinity Community. Serta teman-teman juga bisa mengumpulkannya di kotak persembahan yang berada di depan ruang Trinity lantai 1. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.